Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah perkembangan pemeliharaan hadis. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ayuna Putri Anjani. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Cara penerimaan hadis pada masa Rasulullah dilakukan oleh para sahabat dekat beliau, seperti Khulafaur Rasyidin dan dari kalangan sahabat. Kemudian ada 4 cara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk mendapatkan hadis Nabi. Yang pertama yaitu mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah. Kemudian terkadang Rasulullah sendiri menghadapi beberapa peristiwa tertentu. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Yang ketiga, terkadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri para sahabat. Lalu mereka menanyakan hukumnya pada Rasulullah. Yang keempat, terkadang para sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan. Penulisan hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu larangan menuliskan hadis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut Rasulullah melarang para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis beliau, bahkan memerintahkan untuk menghapus hadis-hadis yang telah sempat ditulis. Yang kedua yaitu perintah kebolehan menuliskan hadis. Dalam hadis yang berasal dari Rafi, yang artinya dari Rafi ibnu Hudaj, bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar dari engkau banyak hadis. Apakah boleh kami menuliskannya?" Rasulullah menjawab, "Tuliskanlah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan." Hadis riwayat Khatib. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan untuk menuliskan hadis-hadis beliau, dan saran beliau untuk mengikat ilmu pengetahuan tentunya termasuk di dalamnya hadis-hadis beliau dengan cara menuliskannya. Kemudian faktor-faktor yang menjamin kesinambungan hadis. Yang pertama yaitu quwwah al-dzakirah, yaitu kuatnya hafalan para sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung hadis-hadis dari Nabi. Yang kedua, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Yang ketiga, kehati-hatian mereka dalam menerima hadis, yaitu mereka tidak tergesa-gesa dalam menerima hadis dari seseorang. Kemudian yang keempat, pemahaman terhadap ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mustafa Al-Sibai berpendapat bahwa yang dijamin terpelihara dari usaha pengubahan atau pemutarbalikan adalah al-dzikr dan al-dzikr. Selain Al-Quran juga meliputi sunnah atau hadis. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Bagus Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pemeliharaan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Secara historis, pada periode Khulafa ar-Rasyidin, khususnya masa Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab, periwayatan hadis begitu sedikit dan lambat. Hal ini disebabkan kecenderungan mereka secara umum untuk menyedikitkan riwayat atau takli'ah riwayat. Di sisi lain, sikap kehati-hatian dan ketelitian para sahabat dalam menerima hadis, pada dasarnya mereka bersikap demikian karena ada rasa kekhawatiran mereka akan terjadinya kekeliruan atau al-qata' dalam meriwayatkan hadis. Sebab hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Sikap kesungguhan dan kehati-hatian sahabat dalam memelihara hadis diikuti pula oleh para tabi'in yang datang setelah mereka. Hal ini dapat kita lihat yang dilakukan oleh para tabi'in di Basrah. Mereka menganggap sangat perlu untuk mengkonfirmasikan hadis yang diterima dari sahabat yang ada di Basrah dengan sahabat yang ada di Madinah. Walaupun suatu hadis yang diterima dari sahabat, para tabi'in masih merasa perlu untuk menyocokkan kebenaran hadis tersebut dari sahabat lainnya. Selanjutnya, masa penyebaran periwayatan al-hadis. Setelah Rasulullah SAW wafat, yakni dalam periode sahabat, para sahabat tidak lagi mengurung diri di Madinah.
Mereka telah memulai menyebar ke kota-kota lain. Intensitasnya penyebaran sahabat ke daerah lain ini terlihat begitu besar, terutama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang memberikan kelonggaran kepada para sahabat untuk meninggalkan kota Madinah. Wilayah kekuasaan Islam pada periode Utsman telah meliputi seluruh jazirah Arab, yakni meliputi wilayah Syam seperti Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon, seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia, dan kawasan Samarkand. Pada umumnya ketika terjadi perluasan daerah Islam, para sahabat tentunya mendirikan masjid-masjid di daerah baru tersebut, dan di tempat itu pula sebagian mereka menyebarkan ajaran Islam dengan jalan mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW kepada penduduk setempat. Dengan adanya tuntutan itu dalam mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang baru memeluk agama Islam, maka Khalifah Utsman dan Ali bin Abi Thalib mulai memberikan kelonggaran dalam periwayatan hadis. Akibatnya para sahabat pun mulai mengeluarkan khazanah atau koleksi hadis-hadis yang selama ini mereka miliki, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Sehingga mereka saling memberi dan saling menerima hadis antara satu dengan yang lainnya. Dan terjadilah apa yang disebut dengan ikhsyar riwayah al-hadis, atau peningkatan kuantitas periwayatan hadis. Dalam keadaan ini semakin menarik perhatian para penduduk di daerah setempat yang datang untuk menemui para sahabat yang berada di kotanya masing-masing untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai generasi tabi'in yang berperan dalam menyebarluaskan hadis pada periode berikutnya. Penulisan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Meskipun pada periode Nabi beliau membolehkan untuk menulis hadis, kegiatan penulisan hadis pada periode Rasulullah bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Nabi sendiri. Pada periode Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat menahan diri untuk melakukan penulisan hadis sebab besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Pada awalnya, para sahabat berpendirian kuat untuk tidak menuliskan hadis. Bahkan Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab membakar tulisan hadis, sebab ada rasa kekhawatiran di situ. Bila melakukan penulisan hadis, Umar ibnu Khattab khawatir seperti kaum sebelumnya, yang mana mereka asyik dengan membuat kitab-kitab sehingga mereka melupakan atau meninggalkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Di sisi lain, Umar ibnu Khattab juga khawatir akan terjadinya pencampuran antara kitab Allah atau Al-Quran dengan yang lain. Di sisi lain, sebagian sahabat mengendorkan larangan tersebut dan menganjurkan untuk menuliskan hadis. Tatkala Umar ibnu Khattab melihat pemeliharaan Al-Quran telah aman dan terjamin, dia pun mulai menuliskan hadis dan dikirimkan kepada sebagian pegawainya atau sahabatnya. Tak lain juga pada periode tabi'in, yang awalnya ada larangan penulisan hadis, di sisi lain juga ada yang membolehkan. Hal ini disebabkan ada rasa kekhawatiran sebagian tabi'in akan adanya pencampuran antara hadis Nabi dengan argumen perawinya. Pada saat kekhawatiran tersebut telah teratasi, sebagian tabi'in memberikan kelonggaran, bahkan mendorong murid-muridnya untuk menuliskan hadis-hadis yang mereka ajarkan. Kegiatan penulisan hadis di masa tabi'in ini semakin luas pada akhir abad pertama dan abad kedua Hijriah. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait periwayatan hadis, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Dan untuk materi yang ketiga disampaikan oleh Naili Alfi Mufidah. Selanjutnya yaitu hadis pada abad kedua Hijriah atau masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Quran karena Al-Quran ketika itu telah dibukukan dan disebarluaskan. Yang kedua yaitu
Munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut atau karena seringnya terjadi peperangan. Yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan madhab di kalangan umat Islam. Yang keempat yaitu karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian, siapakah yang memprakarsai pengkodifikasian hadis secara resmi dari pemerintah? Seperti yang kita ketahui, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi. Akan tetapi, ada riwayat lain menurut Ajjaj al-Khatib berdasarkan sumber yang sah dari Tobaqat Ibnu Sa'ad. Kegiatan pembukuan hadis ini telah lebih dahulu diprakarsai oleh Abdul Aziz ibnu Marwan, ya, ayah dari Umar ibnu Abdul Aziz sendiri. Kemudian pelaksanaan kodifikasi hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun Abdul Aziz, ayah dari Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ajjaj al-Khatib, telah lebih dahulu memprakarsai pengumpulan hadis, namun karena kedudukannya hanya sebagai seorang gubernur, maka jangkauan perintahnya untuk mengumpulkan hadis kepada aparatnya adalah terbatas sekali, sesuai dengan keterbatasan kekuasaan dan wilayahnya. Demikian juga para ulama ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz, putra Abdul Aziz sendiri, yang memprakarsai pengumpulan hadis secara resmi dan dalam jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai khalifah dapat memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, gubernur di Madinah, adalah di antara gubernur yang menerima instruksi Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis. Dalam instruksinya tersebut, Umar memerintahkan Ibnu Hazm untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis yang berasal dari pertama, koleksi Ibnu Hazm sendiri. Yang kedua, Amroh binti Abdurrahman, yaitu seorang faqih dan muridnya Sayyidah Aisyah. Yang ketiga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang dari fuqaha yang 7. Ibnu Hazm melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dan tugas yang serupa juga dilaksanakan oleh Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Dengan demikian, kedua ulama di atas yakni Ibnu Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang merupakan pelopor dalam kodifikasi hadis berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun Ibnu Hazm dan Az-Zuhri telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasikan hadis, akan tetapi karya kedua ulama tersebut telah hilang dan tidak bisa dijumpai lagi sampai masa sekarang ini. Kemudian kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kitab yang merupakan hasil kodifikasi pertama sudah hilang dan tidak ditemukan lagi sampai sekarang. Di antara kitab-kitab yang merupakan hasil kodifikasi pada abad kedua Hijriah yang masih dijumpai masih sekarang dan banyak dirujuk oleh para ulama adalah: 1. Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua yaitu Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Asy-Syafi'i yang berupa kumpulan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Um. Yang ketiga, Mukhtaliful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i yang isinya mengandung pembahasan tentang cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan cara-cara mengkompromisasikan hadis yang kelihatannya kontradiktif satu sama lain. Yang keempat, As-Sirat An-Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq, isinya antara lain tentang perjalanan hidup Nabi dan seseorang dan peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Nabi. Kemudian ciri-ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Di antara ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya kitab-kitab hadis pada abad ini menghimpun hadis-hadis Rasul serta fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Yang kedua, himpunan hadis pada masa ini masih bercampur baur antara berbagai topik yang ada, seperti yang menyangkut bidang tafsir, sirah, hukum, dan sebagainya, dan belum dihimpun berdasarkan topik-topik tertentu. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab-kitab hadis pada periode ini belum dijumpai
pemisahan antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu berkembangnya hadis palsu dan gerakan ingkar sunnah. Jadi pada abad kedua Hijriah ini kegiatan pemalsuan hadis semakin berkembang. Motif pemalsuan hadis pada masa ini tidak lagi hanya untuk menarik keuntungan bagi golongannya dan mencela lawan politiknya, tetapi sudah semakin beragam seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang cerita dalam rangka menarik minat orang banyak, kaum zindik yang bertujuan untuk meruntuhkan Islam dan lain-lain. Selain berkembangnya hadis palsu, pada abad kedua Hijriah ini juga muncul pula sekelompok orang yang menolak hadis. Di antara mereka ada yang menolak hadis secara keseluruhan, baik hadis ahad maupun hadis mutawatir, dan ada yang menolak hadis ahad saja. Imam Syafi'i bangkit dan melakukan serangan balik terhadap kelompok yang menolak hadis ini, yaitu dengan mengemukakan bantahan terhadap satu persatu argumen yang dikemukakan oleh para penolak hadis di atas dengan mengemukakan dalil-dalil yang lebih kuat. Oleh karenanya Imam Syafi'i diberi gelar Nasir al-Hadis atau penolong hadis, atau juga mendapat gelar Multazim as-Sunnah. Baiklah, untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, Desi Fitri Saputri. Hadis pada abad ketiga Hijriah atau masa pemurnian dan penyempurnaan. Pada periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dan kedinastian Abbasiyah. Pada periode ini, ulama hadis memutuskan perhatian mereka terutama kepada pemurnian hadis sebagai antisipasi mereka terhadap pemalsuan hadis yang semakin marak. Yang pertama yaitu kegiatan pemalsuan hadis. Pada abad kedua Hijriah, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sangat pesat dan telah melahirkan imam mujtahid di berbagai bidang, di antaranya bidang fikih dan bidang ilmu kalam. Meskipun dalam berbagai hal mereka selalu berbeda pendapat, akan tetapi mereka saling menghormati. Tetapi para pengikut imam berpendapat bahwa gurunya lah yang paling benar, dan bahkan hal tersebut menimbulkan bentrok pendapat yang meruncing. Di antara pengikut mazhab yang fanatik, akhirnya mereka menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka mendukung mazhabnya dan menjatuhkan mazhab lawannya. Yang kedua yaitu upaya melestarikan hadis, yaitu upayanya yang pertama perlawanan ke daerah-daerah, yang kedua pengklasifikasian hadis kepada marfu, mauquf, dan makhu, yang ketiga yaitu penyeleksian hadis dan pengklasifikasiannya kepada sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga yaitu ada bentuk penyusunan kitab hadis. Nah, kitab di sini yang pertama ada kitab sahih, yang kedua ada kitab sunan, dan yang ketiga ada kitab musnad. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.